4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apa ini? Kamu ketemu di mana nih, Alang? Di sini. Tuh, apa ini, Leng? Nah, kalian semua ketemu. Tapi aku belum dapetin si Aleng sama Gungina. Oh iya. Mana mereka ya? Oh itu iya. dia. Itu dia. Kalian kemana aja sih? Apa itu? Bukankah itu sampah? Ngapain kamu? Benda kotor begitu. Buang, kotor itu. Kamu temukan di mana? Aku ketemu ini di semak-semak. Aku kira ular. Nyatanya ini kain. Bentuknya seperti sabun. Bagus ini loh. Tunggu. Coba sini aku lihat dulu. Nah. Wih, bagus ini. Iya. Lihat, ada warna-warna merahnya. Warna merah. Itu putih. Panjang banget. Iya. Sabo ini mah. Sabo poleng ini. Sabo poleng. Tapi ya, siapa yang buang-buang sabo kayak gini? Padahal ini bagus. Iya. Buang ya. Gita, ngawur kamu. Masa sabuk kayak gitu sih? Kan siapa tahu itu kain bekas dipakai apa gitu? Bekas dipakai sarana upacara di pura atau memang dipakai upacara? Iya juga ya. Juga sih. Wah, bagus nih, bagus. Loh, tapi kok ada bungkusannya ya? Bungkusannya? Jangan-jangan di dalamnya ada uangnya. Oh iya bener. Kita coba yuk. Jangan ngawur. Nggak boleh. Jangan sembarang membuka-buka atau mempreteli sesuatu barang yang bukan milik kita. Itu namanya kejahatan tahu. Kejahatan. Saci, tadi kan kamu sendiri yang bilang kalau ini sampah, ya kan? Iya. Kalau udah jadi sampah ya bukan milik siapa-siapa lagi dan boleh diambil siapa saja dong. Iya. Pokoknya buang. Aling, di mana kamu temukan tadi? Di situ buang lagi. Mana tuh? Baru aja sana, Leng. Boleh, Leng. Tempatan tadi, Leng. Baru aja mau dapat Kenyang uang. nih perut. Jadi kita belanja. Semua me tiang lunas ampura kalau selama ini tiang ngelaleng seperti tidak peduli pada meme. Juga kepada kalian Sako, Muprani,
dan Melasti. Kalian bertiga sampaikan juga kepada kedua adik ipar Bli, Berate dan Sari. Bli minta maaf jika selama ini perilaku buruk Bli sangat membuat kalian tidak nyaman. Sekarang ini Bli sadar Bli telah berbuat durhaka pada Meme. Terlalu sering menyakiti hati beliau. Kalian adik-adikku, walaupun Bli ini bukan saudara-saudara kalian, namun Bli telah menganggap kalian ini lebih dari saudara kandung. Maafkan Bli. Maafkan atas semua kesalahan Bli selama ini. Bli Gede Caro, Tiang juga bukan saudara-saudara. Tiang anak pungut Meme. Namun Tiang sama sekali tidak pernah memikirkan hal itu, Bli. Sudah. Mimi tidak ingin lagi mendengar kata-kata saudara-saudara lah, anak pungut lah. Jangan lagi bicara soal itu. Ya, kalian itu semuanya anak-anak Mimi yang Mimi jaga dan Mimi besarkan tanpa perbedaan. Walaupun Sake dan Melasti memang lahir dari rahim Mimi sendiri, tapi Gede dan Maprani sudah Mimi anggap sebagai anak kandung Mimi sendiri. Kasih sayang Mimi kepada kalian sama, tidak ada bedanya. Jadi ingat, jangan pernah menyinggung soal ini lagi. Mimi tidak suka. Titik. Ya. Sekali lagi, Tiang nunas ampura meh. Tiang sama sekali tidak bermaksud untuk menyinggung soal itu. Benar, Meme telah memberikan kasih sayang yang sama kepada kami semua. Tiang yang bajingan begini saja, Meme juga sayang. Sudah, Ding. Jangan bicara soal itu lagi. Sudah ya. Sejuta ampura lagi, Meh. Nah, sekarang Tiang mau pamit dulu, Meh. Dengan bekal yang Meme berikan ini, Tiang akan manfaatkan sebaik mungkin. Nih, Ya. Mimi percaya kalau uang yang Mimi berikan itu akan digunakan dengan benar oleh Beli Gede. Bukankah akan digunakan untuk judi sebagaimana dia selama ini dia lakukan? Iya, Mi. Tiang kok jadi ragu dan curiga uang itu akan disalahgunakannya. Tiang tidak yakin Beli Gede Caro bisa berubah secepat itu. Tidak ada angin, tidak ada hujan.
Meme kok bisa percaya begitu saja? Nih, itu hanya akal-akalan dia saja. Kita semua sudah diperdayai. Sepertinya jumlah uang itu tidak sedikit. Berapa yang Meme berikan? Ampura, Lisaka, Mbok Melasti. Sudahlah. Jangan itu diperpanjang. Jangan-jangan memang benar Beli Gede Caro itu sudah berubah. Belakangan ini, kalau Beli Gede pulang, dia sudah tidak pernah lagi marah-marah dan bicara kasar. Tiang juga sudah tidak pernah didampratnya. Dia sudah tidak pernah lagi bicara kasar kepada Tiang, Bli. Adik Peprani, kenapa kamu balik membela dia? Sudah. Adik kalian itu benar. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Segala sesuatunya akan mengalami perubahan. Itu pasti. Meme memang tidak bisa melihat, tapi Meme bisa merasakan. Kakak kalian, Gede Caro, sudah berubah. Meme lihat lewat mata batin Meme. Keadaan dan semesta menyadarkannya. Kepada Meme, berkali-kali dia katakan dia sangat menyesal telah menyia-nyiakan semuanya. Berlaku tidak terpuji kepada Meme dan juga kepada kalian adik-adiknya. Tapi sejak dulu Meme sangat yakin suatu saat nanti dia akan berubah dan kesadarannya akan muncul. Jadi Saka, Melasti, berhentilah kalian memberikan stigma negatif kepada kakak kalian itu. Dia sudah berubah, sudah tidak seperti yang dulu lagi. Sambut dia dengan keyakinan dan kepercayaan yang positif, dengan hati yang lapang dan penuh kasih. Ini hari sudah sore. Mainnya lanjut besok ya. Ayo kita pulang. Ayo kita main dulu. Oh iya, Mana Ling? Maling ya. Oh, tuh. Ayo sini tuh Ling. Sini Ling. Ayo kita pulang. Ayo, pulang. Ayo. Yes. Dadah! Hati-hati ya! Pasti nih Sabo nggak sembarang Sabo. Jadi kita ambil kita. Jadi. Kita sembunyikan dulu di rumahku. Oke. Ingat, jangan bilang siapa-siapa. Iya, aku tahu. Oh iya, Ajun, apa? Aku pernah dengar cerita-cerita dari orang-orang tua. Kalau misalnya Sabo ini menyimpan kekuatan. Kekuatan apa sih? Pokoknya kalau kita pakai Sabo ini, kita bisa menjadi sakti, bisa menjadi kebal, bisa menghilang. Keren. Serem. Aku takut kita. Mending tidak usah dipungut Sabo itu.
bagaimana kalau sabuk itu ada pemiliknya? Ada roh jahat dan malam-malam kita bakal diganggu loh. Jangan. Kamu ini dasar penakut, Ajun. Aduh, pokoknya kita ambil dan kita bawa pulang ini. Kamu jangan bilang siapa-siapa. Dah, ayo. Pokoknya yang penting niki Ratu Aji. Barangnya harus bagus. Dan harganya terjangkau kantong tiang. Ya, harga miring lah. Jangan mahal-mahal. Gede. Apa selama ini Ratu pernah menipu orang? Soal pekakas yang Ratu akan berikan pada Gede ini dijamin bagus. Kalau Gede sudah tidak percaya sama Ratu, ya sudah, pulang saja. Atau beli di tempat lain saja. Bukan begitu maksud tiang Ratu Aji. Ampura, tiang cuma bercanda. Saya waktu tiang percaya penuh. Pekakas dari Ratu Aji pasti terjamin bagus. Tiang setuju dengan harga yang sudah Ratu Aji pasang. Niki, tiang sudah bawa uangnya. Tiang bayar kontan Ratu Aji. Hei, Kak Uyong. Apa sudah lama berdiri di sana? Kesini. Ada apa? Nggih, tiang malih tangkil toh. Om Swastiastu. Nggih. Ampura Ratu Aji, titiang jadi lunas minyak urut lagi. Sebagaimana yang Ratu Aji sudah bicang ke titiang atau berikan kepada titiang tempo hari itu. Sakti benar-benar manjur minyak Ratu Aji punika. Niki pinggang dan lutut titiang sani pegal-pegal dan kaku puniki hanya dengan urut beberapa kali urut jak sampun sembuh total Ratu Aji. Ampura Ratu Aji. Kak, kalau sudah sembuh total, kok minta lebih surut lagi? Yang sudah sembuh kan ini yang di sebelah kiri. Ya, yang di sebelah kiri ini sudah sembuh. Tapi sekarang sudah mulai sakit lagi yang di sebelah kanan. Pegel dan kaku. Oleng kalau dipakai jalan. Ampura Ratu Aji. Titiang lunas malih. Nah, Peka. Ratu Aji akan ambilkan. Nggih. Kak Uyong. Aduh, matur suksema Ratu Aji. Aduh, matur suksema. Ayo nggih, titiang mau pamit. Gede, keto malu. Peka mau pamit. Nah, Kak. Maluana deh nah. Nah. Niki Ratu Aji. Mumpung teman-teman Aling semua di sini, Bapak ingin nanya sekali lagi untuk memastikan saja.
apakah sabuk poleng yang Aling temukan itu sudah Aling kembalikan ke tempatnya semula? Apa tidak ada teman Aling yang kembali mengambilnya lagi? Iya Bapak, itu sudah Aling kembalikan ke tempatnya semula. Teman-teman semua juga sudah lihat kok. Iya benar. Kalau tuh Aling benar Pak, saya dan semua teman melihat. Setelah bermain, kita langsung pulang. tunggu. Saya ingat waktu itu sepertinya kita tidak langsung pulang semua deh. Dua teman kita dan Ajun masih tinggal di situ. Kayak mau kemana gitu. Iya, betul itu. Saya juga lihat. Ngomong-ngomong, sekarang Gita dan Ajun tidak datang ya? Iya. Sudahlah anak-anak. Yang penting kalian semua baik-baik dan sehat-sehat saja. Ibu berterima kasih pada kalian semua sudah hadir di sini menjenguk Aling. Ibu sangat senang sekali. Nanti kalau Aling sudah baik kan, Aling akan main lagi bersama kalian. Ya? Begitu juga Bapak ya. Bapak sangat berterima kasih pada anak semua. Maaf, tadi Bapak terlanjur menyinggung soal sabuk poleng itu. Soalnya kemarin sore, begitu Aling cerita di mana dia menemukan sabuk poleng itu, nah Bapak langsung datang ke sana. Namun Bapak tidak menemukan sabuk poleng itu di situ lagi. Nggak ada. Itu aneh. Siapa ya yang mengambilnya lagi? Kita ya. Wah, Om Swastiastu. Ya. Berato. Ada Melati. Sini. Aduh. Hujan, main. Tuh, aduh, ramai sekali. Ya nih, teman-teman Aling datang menjenguk Aling. Gimana kondisinya, Ling? Sudah baik kan? Syukurlah pada saya ngasih kita. Aling dibawain gagapan. Wah, bok saja ngapa gagapan? Boleh, Sudah Bu. enak ya. Bapak, Ibu, Ya. kalau gitu kami pulang dulu ya. Udah sore juga. Oh gitu? Ya. Ya, terima kasih banyak ya. Hati-hati di jalan ya. Nanti kalau jahat baru main lagi ya. Ya, ayo hati-hati ya. Misalkan, Ya. Pak Sari, Tiang mau menyampaikan kabar panas ini. Benar-benar kabar yang hot. Kabar Oh, apa? serem saja nih. Jadi sebelumnya, yang mendengar gosip dari sejumlah warga, yang tentu tidak percaya. Yang pikir jangan-jangan itu hoax. Tetapi begitu Tiang langsung melihat dengan mata Tiang sendiri, barulah yang percaya beli. Bok, percaya 100%. Kabar apa tuh? Iya benar, Ling, Bo. Sungguh di luar dugaan. Hal yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. Kita sebagai keluarga dan saudaranya, terlebih ini tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Beli Gede Caru. Ken ya, Ken. Tapi orang lain tahu lebih dulu. Sungguh hal yang konyol memalukan sekali, Beli Mbak. Masalah apa nih? Serem saja, Bu. Bok, Beli Gede Caru dengan Mensoce ini sedang menjalin hubungan. Yo, nanti sebelum memangnya gosip yang kalian dengar dari sejumlah warga, kami langsung melihat Beli Gede Caru setelah mesrakan dengan Mensoce. Bisa lagi memiliki kabar itu. Memang benar. Dia mau beli Gede Caru. Ini seperti mati tangan dengan Mensoce. Ini.
Meme sendiri sulit percaya ini bisa terjadi. Tapi jika yang di atas dan semesta berkehendak, apapun bisa terjadi. Jika memang benar saat ini Gede Caru menjalin hubungan serius dengan Mensoce, Meme merestuinya dengan sepenuh hati. Tidak ada yang salah, tidak ada yang salah. Mereka sudah mengambil keputusan yang benar, tujuan yang mulia. Jujur saja, Meme bahagia dengan memutuskan hidup berumah tangga. Meme berharap penuh kakak sulung kalian itu, Gede Caru, perilakunya akan menjadi lebih baik. Sudah lama melajang dan hidup berandalan, sudah seharusnya dia menata kembali hidupnya menjadi lebih baik. Sebenarnya, secara pribadi, Tiang sangat setuju dan bersyukur Beli Gede itu dipertemukan dengan Mensoce. Tiang juga sangat senang mendengarnya. Beli Gede akan baik-baik saja, Mi. Iya benar, Astungkara. Meme juga merasa terharu dan merinding. Mensoce itu orang baik. Sudah lama dia hidup sendiri karena ditinggal meninggal oleh suaminya beberapa tahun silam karena kecelakaan. Selama ini dialah tetangga sekaligus teman Mimi bertukar pikiran. Dia banyak membantu Mimi, tapi belakangan ini Mimi jarang sekali ketemu dia. Mimi pikir dia sibuk atau bagaimana ya? Mensoce. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kak Oyok nih. Memeh. Kebetulan kalian pada kumpul semua di sini. Ya, Kakak Dico nih. Gelindang-gelindang melali toh sambil simpang mai. Kini supo. Apa anggo. Nah, cengken. Bang yang sakit, batis sakit, lemet pro anu nih toh. Ngoyong, cuma Kak ngoyong. Aduh. Anjing. Kak Oyok, Kak Oyok. Peka tidak perlu lagi basa-basi ya. Langsung saja pada pokok persoalannya. Aduh. Kak, ada apa, Kak? Ada hal yang sangat mengganggu pikiran Peka yang harus Peka sampaikan kepada kalian semua. Ada apa nih? Mensase, Ampura, donyan kadena Peka Oyok, jadi tukang penyebar gosip, nah jangan. Ini semata-mata Peka lakukan karena Peka sangat peduli dengan keluarga kalian ini. Aduh,
begini. Kemarin Peka sempat datang ke rumah itu Ratu Haji. Ratu Haji Balian Sakti itu. Terus ya kan kak? Untuk maksud lunas minta lengi suruh. Namun sesampainya Peka di sana, Peka lihat sudah di sana di Gede Caru. Saya waktu tiang percaya penuh Pekakas dari Ratu Haji pasti terjamin bagus. Tuh gitu Subo. Itulah yang Peka lihat dan dengar dengan jelas sekali. Nah, menurut kalian bagaimana sekarang? Hah? Untuk tujuan apa itu si Gede Caru membeli Pekakas ke Ratu Haji? Apakah dia ingin biar dia sakti, kebal, atau biar dia menang setiap kali metajen? Peka duga Pekakas itu pastilah sangat mahal harganya. Sakit gede, keterlaluan. Nyat coba. Nyat coba. Apa yang Tiang bilang nih? Apa? Tiang sudah curiga besar. Uang yang Meme berikan itu pasti untuk yang begitu-begitu. Ingat saja dia. Meme sudah ditipunya lagi. Suat nih gede begitu. Nyajak saja. Tega-teganya dia memperdaya Meme lagi. Kadang segan. Ide pipis akan modal bisnis. Toto, Pekakas ini. Meme. Ternyata dia bilang sadar. Hanya di mulut. Saka, Brata, cepat cari Gede Caru sesegera mungkin. Suruh dia datang menghadap Meme, mempertanggungjawabkan semua ini. Cepat. Jangan lupa, Brata, Saka, laporkan juga kejadian ini kepada Jeru Bendesa, Kelian, dan juga Kadus sebelum Meme melaporkannya ke kantor polisi. Cepat! Meme! Meme sudah tidak bisa menahan kesabaran. Ini bukan sabuk. Ini adalah bagian dari kain penganggil pelinggih. Sekitar 3 hari yang lalu, ketika Tiang ke pura, Juru Pemangku Ano melaporkan bahwa ada bagian dari kain penganggil pelinggih Ratu Gede di pura yang hilang. Diperkirakan diterbangkan angin saat dijemur, atau tercecer ketika mau disimpan di gedong. Diperkirakan juga para juru resik di pura tidak ngeh. Ya, musim hujan begini kan sampah bisa bercampur
kemudian dibuang keluar. Mungkin bercampur dengan lumpur, lalu ya semuanya bercampur. Sayu waktu jeruk. Lantas bagaimana ceritanya kain yang dibilang sabuk ini sampai menimbulkan kehebohan begitu? Begini Jero, kami, Titiang dan Pak Kian cukup merasa geli juga karena langsung berhadapan dan menangani kasus ini. Kain ini pada awalnya ditemukan anak-anak warga yang kebetulan bermain bersama di Tegalan. Ada 2 orang anak di antara mereka, namanya Gita dan Ajun, secara iseng membawa benda ini pulang. Mereka menganggap benda ini benda bertuah dan punya kekuatan magis. Sebagaimana cerita-cerita orang tua yang pernah mereka dengar. Lucunya Jero, orang tuanya Gita dan Ajun mengaku panik dan memarahi anak-anaknya yang membawa pulang benda ini. Karena mereka meyakini benda ini adalah sabuk pekakas yang sangat berisiko bagi pembawanya. Nah, orang tuanya Gita dan Ajun bersama-sama mereka menemui Titiang dan juga Pak Kadus. Terus terang Jero, karena pengetahuan kami sangat terbatas soal magis begini, kami sempat mendatangi Ratu Aji. Ternyata melalui penerawangan Ratu Aji, benda ini bukan benda berkekuatan magis, apalagi pekakas atau jimat. Ratu Aji menegaskan benda ini tidak ada isinya, tidak usah diserang-serangkan. Aduh, iya, udah ngemon Jero. Terus ulang. Semua. Hari Pak Kadus. Ngiring. Ya, bagaimana? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bikin. Bikin. Aduh, kebetulan iki ijazahnya sang sami sedang kumpul. Mungkin iki hari keberuntungan Titiang. Nah, ada apa nih Sako? Niki Tiang memang bermaksud untuk menghadap ijazahnya sang sami. Ya, enten jadi keaturan Titiang. Titiang kutus sareng mimpin Titiang mimpin sasih. Enten pikopot gede. Ada masalah dari keluarga Titiang harus mendapat autensi khusus. Titiang Brato atas nama keluarga Mimin Sasih, Titiang mohon kepada juru pendesa, juru kalian cara Pak Kadus mengenai hadir melihat, memberikan solusi dan arahan. Yang mohon kisah ida dari salah sami. Kenapa gitu dong? Niki jero kalian Pak Kadus. Niki kan kerang mau ngarep duit. Ya, mohon diatensi dulu. Tiang galah parung, ring wantilan desa. Jadi, semoga ada solusi. Cek semua. Kirim. Gede Caru, ya anak Mimi.
Sesungguhnya ini kali terakhir Mimi bicara padamu. Kesabaran Mimi sudah habis. Karena berkali-kali kamu sudah membohongi Mimi. Sudah terlalu panjang waktu yang dihabiskan untuk mengecewakan kami semua. Terutama Inene. Sudah puluhan are tanah warisan mendiang Ibape beli jual tanpa sepengetahuan Imeme. Dan semua uang itu beli gunakan untuk mabuk, judi, hura-hura. Dan yang terakhir, sebagaimana kami semua saksikan, Meme memberi Beli uang dalam jumlah besar karena Meme percaya omongan Beli. Beli bilang uang itu untuk modal bisnis. Tapi ternyata uang itu Beli gunakan untuk beli pekakas di Ratu Haji. Ini Peka Oyok sebagai saksi. Gede, jak semat-mat deh kayak buat loh. Untuk apa membeli pekakas, ha? Pangnya sakti, pangnya kebal, pang nyedang terus beli menang tak jana. Yang curiga besar, jangan-jangan pekakas yang didapatkan dari Ratu Haji sebagai sarana untuk mengguna-gunai Mensoco ya? Jawab. Baik. Sudah boleh beli bicara sekarang. Ampurame dan Ide Dane semua di sini. Tiang jelaskan sekarang. Pada kesempatan ini, Tiang sengaja mengajak Mensoce dan Ratu Haji untuk hadir di sini. Kepada Peka Oyong, ampurenge. Tiang mohon Peka jaga cangkeme, jangan usil kalau hanya mendengar hal yang sepotong-sepotong. Me dan Ide Dane semua di sini bahwa memang benar Tiang membeli pekakas dari Ratu Haji. Namun itu semua sama sekali bukan pekakas yang berkaitan dengan hal-hal mistis dan magik. Yang Tiang pesan atau yang Tiang beli dari Ratu Haji itu pekakas berupa peralatan lengkap berbengkelan. Paham? Bengkel motor milik Ratu Haji akan ditutup. Makanya seluruh perlengkapan perbengkelan itu Tiang akan beli. Kebetulan Ratu Haji memberikan Tiang dengan harga miring. Itu makanya Ratu Haji iring Tiang kemari sebagai saksi.
Nek, Iya. Tiang berencana membuka usaha bengkel motor. Iya. Tiang akan memulai menata hari depan yang lebih baik, Nek. Ini Tiang sudah punya surat izin usaha. Silakan jeruk lian diperiksa. Ide. Me, Iya. terkait dengan hal itu, Me, Iya. pada kesempatan yang baik ini, sekalian Tiang kabarkan dan mohon doa restu Meme. Tiang akan menikahi Mensojo. Iya. Kali ini Tiang tidak main-main, Me. Tiang serius. Kami berdua sudah sepakat ingin bersama untuk memulai hidup baru. Ngomong nggak, Ngomong. Ampura, Mbok Sasi, keluarga, dan Idadane satu. Tiang yakin semua yang ada di sini tidak akan percaya kalau Tiang akan menikah dengan Gede. Namun, Tiang sendiri percaya kalau semesta sudah mengatur semuanya. Barangkali Tiang memang berjodoh dengan Gede. Walaupun usia kami terpaut jauh. Tiang lebih tua dari Gede. Lantas, apakah perbedaan usia berpengaruh pada cinta? Tiang rasa tidak. Kok Sasi? Sekali lagi Tiang lunas ampura. Kalau Tiang terlalu berani mengambil keputusan ini untuk menikah dengan anak Mbok. Ketahuilah Mbok, Gede sudah cukup lama mendekati Tiang. Dia ingin menjalin hubungan yang lebih serius. Namun Tiang yang selalu minta waktu untuk berpikir dan mempertimbangkannya. Akhirnya, seiring berjalannya waktu, hati Tiang luluh untuk segera mengambil keputusan. Tiang sangat menghargai kesabarannya, ketulusannya, dan keseriusannya. Izinkan Tiang untuk memiliki dan menyayangi Gede, Mbok. Iya.